Halo rekan-rekan sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Faisal Adi Prayugo bersama rekan saya Muhammad Alvino Dienova. Hari ini kami akan mempresentasikan eksplorasi kami yang berjudul Automating Open API Documentation Generation, sebuah sistem otomasi yang menggunakan NXN, Google Gemini, dan GitHub untuk membuat dokumentasi API secara otomatis dan end-to-end. Sebelum masuk ke solusi, izinkan kami menjelaskan masalah yang melatar belakangi eksplorasi ini. Dalam pengembangan perangkat lunak, menjaga dokumentasi API agar tetap terupdate itu merupakan permasalahan yang terus terjadi. Ketika tim developer terus eh, mengembangkan backend, dokumentasi OpenAPI yang seharusnya bersamaan terupdate ini seringkali tertinggal. Kami mengidentifikasi tiga akar masalah. Yang pertama yaitu documentation lag, yaitu ketika endpoint baru sudah di-deploy dan dipakai oleh tim front-end, tetapi dokumentasinya belum tersedia. Hal ini menciptakan kesenjangan informasi yang menghambat produktivitas tim. Kemudian yang kedua, format inconsistency. Karena dokumentasi ditulis manual oleh banyak developer, terkadang spesifikasi API ini jadi tidak seragam, yaitu terdapat gaya penulisan yang berbeda-beda antar satu orang dengan yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu human error. Penulisan manual ini kadang juga bisa salah, mulai dari deskripsi parameter yang salah, respon scheme yang tidak akurat, hingga endpoint yang terlewat. Oke, berdasarkan masalah tersebut, kami mengajukan solusi berupa pipeline otomasi berbasis event driven yang bekerja secara transparan di dalam infrastruktur yang sudah ada. Cara kerjanya sederhana. Sistem menangkap push event dari GitHub, lalu menggunakan kemampuan Google Gemini untuk membuat dokumentasi OpenAPI yang sesuai secara otomatis. Kemudian, yang menjadi keunggulan utama dari desain ini adalah developer tidak perlu mengubah kebiasaan kerja sama sekali. Mereka tetap menggunakan GitHub push seperti biasa. Sistem yang bekerja di balik layar akan menghasilkan dokumentasi, lalu menyajikannya sebagai pull request untuk ditinjau sebelum digunakan. Sistem yang kami bangun mengintegrasikan tiga komponen teknologi utama. Yang pertama, n8n, yaitu platform orkestrasi alur kerja yang open source yang bisa dideploy sendiri atau self-hosted. Dalam sistem kami, n8n berperan sebagai pengendali utama yang menyambungkan seluruh proses dari penerimaan webhook dari GitHub, logika kondisional, hingga komunikasi dengan GitHub dan Gemini. Kedua, Google Gemini, yaitu LLM yang bertugas menghasilkan dokumentasi. Gemini menerima source code file route sebagai konteks, lalu menghasilkan anotasi Swagger JS-Doc yang valid. Penggunaan model bahasa besar ini memungkinkan sistem memahami makna kode bukan sekadar mencocokkan pola teks. Yang ketiga, GitHub Webhook dan REST API. Untuk mengintegrasikan dengan sistem version control, Webhook mengirim push event secara real-time ke n8n, sedangkan REST API digunakan untuk mengambil source code, membuat branch baru, kemudian mengupload file yang sudah dimodifikasi, dan membuka pull request. Berikut adalah alur kerja sistem secara keseluruhan. Dimulai dari GitHub trigger push, kemudian mengolah data file, kemudian dilempar ke LLM dari Google Gemini, kemudian kita commit ke GitHub. Kemudian yang terakhir adalah membuat pull request. Alur kerja yang lebih detail akan dijelaskan oleh rekan saya Alvino. Di sini saya akan menjelaskan workflow dari automation ini secara detailnya. Yang pertama yaitu untuk triggernya. Di sini saya akan menggunakan mock untuk demonya yang berupa push untuk penambahan endpoint API register. Kemudian langkah selanjutnya setelah eventnya tertrigger, di langkah ini akan diambil semua file yang terupdate.
Kemudian di langkah selanjutnya, ini untuk membentuk data agar data output dari yang di sebelumnya tadi siap digunakan untuk kita proses. Kemudian di langkah ini berfungsi untuk mendapatkan file yang terupdate tadi, mendapatkan konten dari file tersebut. Untuk hasilnya ini berupa binary. Kemudian di langkah selanjutnya, file binary tersebut akan diekstrak menjadi base 64 yang kemudian akan di-decode di langkah selanjutnya ini. Setelah di-decode, hasil dari langkah sebelumnya akan diberikan ke Gemini. Nah, di sini untuk prompt-nya yang kami gunakan seperti ini. Kemudian untuk hasilnya, hasil dari Gemini tersebut berupa file yang sudah diupdate. Nah, kemudian hasil dari file yang sudah diupdate tadi itu akan diproses commit di sini, disiapkan di sini. Untuk di sini file yang tadi itu akan di-encode lagi ke base64 yang kemudian di langkah selanjutnya untuk membuat branch baru, pertama perlu mendapatkan SAA dari branch main yang kemudian akan di-attach di sini untuk di langkah selanjutnya membuat branch baru. Nah, setelah branch baru dibuat, di langkah selanjutnya SAA dari branch yang baru dibuat tadi akan diambil. Kemudian akan dilakukan proses commit pada branch yang baru tersebut. Nah, setelah commit dilakukan, di langkah terakhir, branch tersebut akan dibuat pull request. Nah, ini untuk hasil pull request dari workflow n-atom tadi. Di sini ada penambahan register di route user yang hasil dokumentasi dari LLM ada di file ini. Nah, seperti berikut ini hasilnya. Oke, kita akan membahas tentang keuntungan dan limitasi. Berdasarkan implementasi dari eksplorasi yang telah kami lakukan, berikut ringkasan manfaat dan keterbatasan dari sistem ini. Dari segi manfaat ada 3 hal yang utama, yaitu zero developer overhead, yang mana pipeline berjalan sepenuhnya di dalam infrastruktur yang sudah ada. Developer tidak perlu belajar tools baru atau mengubah cara kerja mereka. Yang kedua adalah konsisten dari struktur, yaitu karena penulisan didelegasikan oleh satu model LLM yang mana template prompt-nya sama, definisi Swagger yang dihasilkan akan selalu konsisten, terlepas dari siapa yang menulis kodenya. Yang terakhir ada di Human Oversight Preserve. Dokumentasi tidak langsung di merge, yaitu disampaikan lewat pull request terlebih dahulu. Jadi, tim tetap punya kendali penuh atas meninjau sebelum spesifikasi akan dipublis. Dari sisi keterbatasan, ada dua yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah output dari LLM yang determinis, yaitu sifatnya non-deterministik, artinya hasilnya bisa sedikit berbeda untuk input yang sama. Untuk deployment produksi atau production, perlu lapisan validasi OpenAPI skema tambahan. Yang kedua ada di framework yang spesifik. Saat ini sistem dikalibrasi untuk pola rute express.js. Jadi adaptasi ke framework lain seperti Fast API atau Spring Boot memerlukan konfigurasi tambahan.
Oke, demikian pemaparan dari kami mengenai sistem otomasi dokumentasi OpenAPI berbasis NXN, Google Gemini, dan GitHub API. Jadi kami menyimpulkan bahwa integrasi ketiga komponen ini merupakan pendekatan yang layak dan praktis untuk mengatasi masalah documentation lag dalam pengembangan API modern, sekaligus tetap mempertahankan prinsip human oversight melalui mekanisme pull request. Kedepannya, kami melihat potensi pengembangan yang lebih lanjut, seperti integrasi validasi Swagger secara otomatis menggunakan tools seperti Spectral, didukung multi-framework seperti mekanisme sinkronisasi dua arah untuk menangani endpoint yang dihapus atau dimodifikasi. Jadi atas perhatian rekan-rekan sekalian, kami mengucapkan terima kasih.